Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Putri Amarwati Prajna Paramita. Kalian bisa memanggil saya dengan Bu Putri. Kali ini kita akan membahas mengenai ceramah. Untuk kelas 11 SMA, materi ketiga adalah tentang ceramah. Melanjutkan materi sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas struktur dan kebahasaan teks ceramah. Sekarang masuk ke dalam inti dari pembahasan ceramah. Apa struktur atau bagian-bagian dari ceramah yang perlu kalian ketahui? Dan nantinya kalian akan membuat ceramah. Yang pertama adalah pendahuluan atau disebut juga dengan tesis. Di dalam pendahuluan biasanya berisi 1. Salam. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kedua adalah sapaan. Yang terhormat, yang kami hormati, dan seterusnya. Yang ketiga adalah ucapan puji syukur, dan yang keempat adalah tentang permasalahan dari ceramah yang ingin disampaikan. Contohnya kalau ceramah tentang tata tertib berlalu lintas, maka untuk bagian pemuka, contohnya adalah Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala SMA Negeri 1 Gondang Legi yang kami hormati, segenap Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Gondang Legi, serta siswa-siswi yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, kita di sini berkumpul dalam acara pengenalan tata tertib berlalu lintas untuk siswa. Jadi, dari contoh tersebut bisa kita lihat bahwa ada salam sapaan, ucapan puji syukur, dan sedikit pembukaan terhadap apa yang ingin kita sampaikan pada saat itu. Kemudian masuk ke bagian struktur yang kedua adalah isi. Isi atau disebut juga sebagai rangkaian argumen tentu saja berisi tentang inti ceramah apa yang ingin kalian sampaikan. Kalau tata tertib berlalu lintas, maka apa saja yang harus dilakukan agar kita disebut sebagai siswa atau orang yang mau mengikuti peraturan lalu lintas yang baik dan benar. Contohnya, bagaimana kita berkendara? Yang pertama, tentu harus memiliki SIM. Kemudian, kita harus memakai helm, peralatan yang standar motor, dan lain-lain. Nah, jadi di dalam isi atau rangkaian argumen berisi tentang apa saja yang harus disampaikan kepada audiens. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Penutup merupakan penegasan kembali apa saja yang sudah disampaikan, manfaat dari ceramah yang disampaikan, dan tentu saja nanti ada ucapan maaf, ucapan terima kasih, sudah diberikan kesempatan, dan yang terakhir adalah salam penutup. Jadi, itu tadi adalah struktur dari ceramah. Saya yakin kalian pasti setelah ini bisa menuliskan ceramah yang baik dan benar. Lanjut ya. Ceramah memiliki bahasa yang berbeda dengan teks yang lainnya. Apa saja kaidah kebahasaan dari teks ceramah? Yang pertama adalah menggunakan kata ganti orang. Kalian tahu kata ganti orang itu loh, kata ganti yang menggantikan nama orang. Contohnya kalau misalnya kalian punya teman, Dila. Kemudian kalian tidak memanggil namanya, maka kalian pasti akan memanggilnya, "Hai kamu," ya kan? Nah, atau misalnya kalian memiliki nama, contohnya nama saya Putri, maka kata gantinya adalah saya, aku. Jangan lupa menggunakan kata baku ya, bukan lo, gue. Itu pasti salah. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata-kata teknis. Apa itu kata-kata teknis? Kata-kata teknis adalah kata-kata yang khas dalam sebuah tema. Jadi contohnya kalau tadi kita membicarakan tentang pelanggaran lalu lintas, seperti sanksi denda. Nah, itu merupakan kata khas ketika pelanggaran lalu lintas. Atau misalnya temanya tentang kesehatan, maka nanti ada kata teknis seperti stamina, imunitas, vitamin, dan lain sebagainya.
Nah, itu merupakan kata yang khas dalam kaidah kebahasaan. Yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat dan atau yang menunjukkan hubungan temporal. Kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain sebagainya. Sedangkan yang menunjukkan hubungan temporal contohnya adalah kemudian, lalu, setelah itu, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasan yang keempat adalah kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang sedang melakukan sesuatu. Contohnya, menyapu, mengepel, mencuci, menendang, mencintai, dan lain sebagainya. Kemudian, kaidah kebahasaan yang nomor 5 adalah menggunakan kata-kata persuasif. Apa itu kata persuasif? Kata-kata persuasif adalah kata-kata yang mengajak, membujuk, biasanya menggunakan partikel atau akhiran lah. Contohnya, kembalilah, makanlah, minumlah, ayolah, dan lain sebagainya. Jadi, itu tadi adalah kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Selanjutnya, bagaimana sih cara menuliskan ceramah yang baik? Yang pertama adalah kalian harus menentukan topik. Topik itu adalah apa yang ingin kalian sampaikan di ceramah tersebut. Contohnya adalah topik tentang kebersihan, tentang kemandirian, tentang norma, tentang hukum, dan lain sebagainya. Jadi tentu saja kalian harus menentukan apa sih yang ingin kalian sampaikan. Selanjutnya, setelah menentukan topik, kalian harus menentukan tujuan. Nah, kalau tadi kalian topik itu kan apa yang ingin disampaikan, sedangkan tujuan untuk apa ceramah itu nanti akan disampaikan. Tujuan ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Namun, di dalam tujuan umum terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah ceramah yang bertujuan informatif. Berarti, ceramah tersebut berisi tentang informasi-informasi yang ingin disampaikan kepada pendengarnya. Yang kedua adalah ceramah yang bertujuan untuk persuasif. Berarti, ceramah tersebut digunakan untuk mengajak, untuk melakukan sesuatu, misalnya melakukan hal yang terbaik, atau mengajak untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah tujuan rekreatif. Berarti, ceramah tersebut dibuat bertujuan untuk memberikan hiburan kepada pendengar atau audiens. Kalau misalnya kalian berceramah, maka kalian harus tentu saja menentukan tujuan umum. Kenapa? Karena tentu saja nanti akan mempengaruhi kata-kata atau bahasa yang digunakan dalam sebuah ceramah. Ceramah yang bertujuan untuk rekreatif berarti ceramah tersebut nanti menghibur. Nah, ini agak sulit. Biasanya karena apa? Tidak semua orang bisa memberikan hiburan yang namanya humor. Lanjut ke tujuan khusus ceramah. Nah, tujuan khusus itu apa? Tujuan khusus otomatis lebih terarah. Contohnya, kalau tadi tujuan umumnya adalah informatif, memberikan pengetahuan, tujuan khususnya adalah memberikan pengetahuan tentang apa? Apakah tentang banyaknya suku bangsa di Indonesia? Apakah tentang pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan di Indonesia? Dan sebagainya. Yang ketiga adalah membuat kerangka ceramah. Sesuai data yang sudah kalian persiapkan, ingat ya, kerangka ceramah itu kalau misalnya kalian belum pernah menuliskan ceramah sebelumnya, maka kerangka ceramah itu nanti harus lebih detail. Tapi bagi yang sudah sering menuliskan ceramah, biasanya dia hanya langsung ke inti-intinya saja. Jadi, sesuaikan pembuatan kerangka ceramah itu dengan kemampuan kalian, karena antar satu orang dengan orang yang lainnya itu pasti berbeda.
Kerangka ceramah ini juga sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita berceramah itu kan kadang ada bagian-bagian di mana kita lupa akan kata atau akan alur yang kita sampaikan. Maka mungkin kita akan membaca satu persatu kata yang sudah menjadi teks ceramah itu. Pasti akan mempersulit kita dalam penyampaian ceramah. Kerangka ceramah inilah yang akan menjadi patokan untuk kita ingat-ingat kembali. Yang terakhir adalah tentu saja mengembangkan kerangka tadi menjadi ceramah yang utuh dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dalam mengembangkan sebuah kerangka ceramah menjadi ceramah yang utuh, diperlukan sebuah bakat. Tapi bakat ini sebenarnya bisa dipupuk. Dipupuknya adalah kalian sering baca, sering mendengar, maka kosakata kalian akan semakin banyak. Jadi bagi kalian yang sampai saat ini masih kekurangan kosakata, perbanyaklah membaca. Itulah ringkasan materi struktur dan kebahasaan teks ceramah. Selanjutnya, silakan mengerjakan lembar kerja yang terdapat pada deskripsi box di bawah ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.